Ini gamepad yang lebih murah dibanding GP600, tapi secara feel jujur gue lebih suka GP700 ini. Ada fitur yang dipangkas, tapi ada juga yang ditambahin kayak dia udah pakai dongle 2,4 GHz, jadi lebih minim latency. Secara overall, bagusan mana sama GP600? Jadi kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini adalah namanya NYK Nemesis GPW 700. Gamepad dengan layout Xbox yang punya dua varian warna, hitam dan merah. Yang gue pribadi tentu suka sama warna hitamnya dia. Ini persis tombol-tombolnya, positioningnya juga sama kayak GP600. Yang ngebedain secara fisik itu ada di case-nya. Kalau GP700 solid, kalau GP600 itu yang smoky dan ada RGB di dalamnya. Di bagian atasnya juga ada dock untuk taruh phone holder kayak di GP600, tapi sayangnya di paket pembelian si GP700 itu kita nggak dapat si phone holdernya. GP600 dapat. Dan sekaligus di sini juga ada port Type-C untuk ngecharge si gamepadnya. Mekanik triggernya ini sama kayak di GP600, pakai tuas di dalamnya, jadi ada feel scratchy-nya gitu. Tapi bagusnya model trigger kayak gini tuh presisi banget, ketika kita pencet itu responnya cepet dan deket juga, nggak jauh gitu ya, nggak ada gapnya. Jadi ini udah mantap sebetulnya. Untuk feel ketik setiap tombol itu lebih solid gue ngerasain di GP700 ini dibanding GP600 kemarin, terutama di bumpernya dia atau di R1 L1 ya. Ini dia lebih enak pencet di banyak posisi, sementara kalau di GP600 itu ada beberapa tempat yang dipencet itu agak kurang pencet gitu ya. Untuk compatibility bisa ke beberapa platform klaimnya si GP700, yaitu bisa ke PS3, PS4, ke Xbox. Cuma kayaknya Xbox 360 atau Xbox One ya, karena gue coba di Xbox Series S itu nggak bisa. Dan gue juga sampai sekarang belum nemuin gamepad yang support sama Xbox Series S selain dari gamepadnya Xbox gitu. Untuk PS gue nggak bisa tes karena gue nggak ada unit PS-nya ya, PS3 atau PS4. Tapi kemarin gue sempat nyolokin ke PC, kebacanya itu PS4, jadi kayak agak nge-lag gitu ya. Tapi bisa tuh, inputnya beneran PS. Pas gue tes di gamepad test juga, iya beneran PS. Terus akhirnya gue cabut lagi dongle-nya, gue colokin lagi, baru kebaca Xbox. Dan terakhir dia support sama Android, bisa di HP Android, atau di tab Android, atau di TV Android, ini bisa. Cuma gue tes di HP Android, yang jelas sih udah kebaca ya, dan bisa dipakai. Fitur yang aneh sekaligus keren juga dari gamepad ini tuh, dia bisa ngebaca platformnya otomatis. Jadi kita nggak perlu pakai kombinasi mode A, mode B untuk ganti platform. Karena di buku manual juga kita tinggal colokin dongle-nya aja ke PC kah, ke HP Android kah, dia akan otomatis ngebaca itu apa dan pindah ke mode tersebut. Nah, cara taunya tuh dari indikator ini nih, yang di tengah ada LED. Kalau 3-nya di atas itu artinya dia pakai mode PC atau Xbox, nyala 2 di bawah itu artinya Android. Kalau PS3 itu akan nyala di LED indikator nomor 3, dan PS3 itu akan nyala di LED indikator nomor 1. Lanjut untuk ke unlock-nya dia, dan ini satu hal yang krusial banget ya di gamepad. Dia itu pakai model yang kotak ya, kalau kita lihat pola dari circularity-nya itu, dan nggak bisa diubah kayak di GP600. GP600 itu punya dua mode, bisa kotak, bisa perfect circular. Di sini enggak. Jadi sebenarnya ini gamepad yang cocok untuk main game balap sih menurut gua. Terus game-game yang sekiranya itu nggak perlu diagonal yang presisi banget, kayak misalnya EA FC 24 atau ya FIFA gitu ya, atau game-game sport kayak basket yang sekiranya itu butuh passing yang benar-benar presisi diarahin. Nah, menurut gue ini agak kurang cocok, karena gue pribadi nyobain juga jadinya kurang nyaman di situ. Untuk vibrate juga gue nggak ada masalah, kita juga bisa adjust di sini vibrationnya. Ada beberapa level, 4 level ya. Untuk koneksi juga ini aman, gue nggak bisa ngerasain ada latency karena pakai dongle 2,4 GHz, dan gak ada interference juga sama beberapa device gue yang pakai 2,4 juga. Makro turbo juga ada, kita bisa fungsiin kalau emang kita ngerti cara pakainya. Ya gue sih nggak pakai ya. Makro di sini di bawah bisa kita custom juga untuk jadi R2, L2. Jadi kalau mau main FIFA ini enak, pressing bisa pakai makro di bawah. Harganya cuma 200.000. Hitungannya ini entry level tapi enak untuk feel ketik-ketiknya. Ya menurut gue yang harus jadi concern adalah di bagian unlock sih, kalian mainnya itu game apa. Jadi kalau misalnya untuk main FIFA, gue kurang rekomendasiin, jujur. So far gue pakai ini belum ada drifting dan aman-aman aja. Dan kalau misalnya gue lihat di gamepad test itu, kalau gua nggak apa-apain si analognya, dia agak sedikit miring kayak 0,0 berapa gitu ya. Gua pakai Big One juga nggak 0 100% gitu, pasti ada angka di balik 0 ya. Sekian angka gitu.
Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.